Tapi kotoran outdoor itu uncertainties karena tergantung polusi. Itu kalau mobil kan dia keluarin gas apa? Keluarin asap-asap itu. Asap itu kandungannya apa? Melekat Kak nanti Ke kaca ke ya. kaca. Lebih baik kita rawat, enak dong. Kalau merawat jauh lebih enak daripada ngobatin. Apakah lokasi itu letaknya tepat di jalan raya? Iya. Karena kalau di jalan raya semua kendaraan ada di situ dong. Ya, tapi kalau dia di hidden, masuk gang sedikit atau di tempat yang di pedalaman, dia level kekotorannya nggak sebanyak yang di dekat situ. Tidak ada master yang jatuh dari langit. Semuanya mesti dari bawah. Semuanya mesti dari bawah. Mesti belajar. Halo teman-teman Rup, kembali lagi bersama saya Sari Widuri. Ini pertama kalinya saya memperkenalkan diri, saya Aun. Saya selaku host Rup yang baru menggantikan Tante Sari Widuri. Hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial dari Asosiasi Pengusaha Cleaning Service Indonesia atau yang biasa disebut dengan Apklindo. Selamat sore Bapak Tommy. Sore Aun, terima kasih boleh hadir dan ngobrol-ngobrol dan sharing untuk berbagi sore ini. Oke, apa kabar nih Bapak Tommy? Terima kasih, super baik. Super baik. Bersyukur aja lah kita semuanya. Bugar terus nih, kayaknya kelihatan bugar banget nih orang. Bugar dan sehat, harus itu bagian yang tak terpisahkan. Bagian tak terpisahkan ya dari kita. Oke, tadi sebelumnya kita sebenarnya saya udah ngobrol banyak sama Bapak Tommy, tapi soal background yang lain. Terus kemudian kita harus kembali lagi membahas tentang profesi yang kita jalani saat ini. Pak Tommy berarti ada di Apklindo ya Pak? Betul. Di bagian apa sih Pak kalau boleh tahu Pak? Saya di Apklindo. Apklindo adalah tadi sudah di-mention singkatan dari Asosiasi Pengusaha Cleaning Service Indonesia. Ya. Nah, saya diamanahkan di Ketua 1 di bidang sertifikasi Human Capital, jadi Human Resource dan hubungan luar negeri. Saya membidangi hal tersebut. Jadi sebetulnya ya lumayan pas. Lumayan pas ya. Lumayan pas. Jadi kan si Apklindo ini kan berarti Asosiasi Pengusaha Cleaning Service Indonesia ya Pak. Berarti kan ini kan maksudnya asosiasi dari perusahaan-perusahaan jasa cleaning service di Indonesia. Nah itu Apklindo sendiri itu sebagai, kita berbicara fungsi ya Pak. Fungsi sebagai asosiasinya itu seperti apa sih Pak? Oh ya. Jadi sebelum saya sampai ke sananya nih ya, mungkin sejarahnya dulu. Boleh. Teknologi tadi. Jadi Apklindo itu pertama kali di launching dulu itu tahun 1985. Wah, lebih tua dari saya. 38 tahun. 38 tahun. Jadi sebetulnya ini tanggal 20 Mei, ini adalah ulang tahun yang ke-38. Wah, 2 hari lagi. 2 hari lagi. Iya. Jadi ya sebetulnya ini blessing sebenarnya pas banget waktunya ya, gitu. Nah, di situ Apklindo itu wadah untuk kita semua pengusaha dari pengusaha cleaning service, penyedia jasa kebersihan untuk Indonesia yang awal-awalnya itu tidak dianggap ya. Nah, jadi tapi kita tuh bukannya kita soger ya, karena kita juga banyak kan kesusahan hidupnya gitu. Bisa bayangin nggak di suatu gedung nggak ada petugas cleaningnya? Ya pasti berantakan sih gedungnya. Ini akan terjadi. Iya. Bukannya berantakannya aja ya, yang ngambil sampahnya siapa? Iya. Artinya kalau kita bicara soal sampah, itu ada soal serangga, ada soal roden, ada soal ujung-ujungnya ke penyakit. Iya. Jadi dengan hadirnya kita di situ, ya kita juga menjaga supaya
teman-teman yang ada di situ semuanya sehat. Bukan hanya bersih, tapi juga sehat. Iya, ya. Nah, itu bukan hasil akhirnya itu, tetapi kan banyak sekali items yang mesti kita perhatiin di situ. Dari sisi hukum, dari sisi SDM, dari sisi metode, itu nanti kan kita digali lah ya. Dari sisi aturan main, dari sisi begitu banyak yang bisa kita sharing. Ya, metode mesin, chemicals, cleaning equipment, ya, lokasi, objek, material, fungsi gedungnya sendiri, apakah itu rumah sakit, apakah itu sekolah, apakah itu laboratorium, apakah itu farmasi, industri, gudang, apapun itu yang ada gedungnya pasti membutuhkan teman-teman kita pekerja cleaning service yang merawat dan yang menjagai supaya gedung tersebut tetap bersih, tetap higienis dan awet. Kalau itu awet, artinya kan nilai gedungnya itu kan terjaga, nggak cepat rontok. Karena kotoran apapun itu, apakah itu debu, apakah itu apapun yang namanya kotoran, dengan atau tanpa undangan dia akan hadir ke situ. Ya, itu akan hadir, nggak diundang juga udah kotor. Iya kan? Iya. Gedung baru, ruangan dibersihin sebentar aja, udah debu lagi. Kemudian debu lagi. Udah turun. Jadi artinya tuh debunya udah nyampe. Yang tadinya ada di udara udah nyampe itu ke permukaan. Kan mesti dirawat lagi. Kalau kita nggak rawat, lama-lama jadi stain, noda. Kalau jadi noda, lebih susah lagi nanti bersihinnya. Lebih banyak waktu lagi, lebih banyak effort lagi, chemical lagi, dan lain-lain. Tapi kalau kita rawat dengan baik, itu jauh akan lebih mempermudah dan menjaga teman-teman yang ada di situ untuk sehat terus, karena terjamin kebersihannya, terjamin kesehatan juga ya secara nggak langsung. Nah, teman-teman yang kerja di situ produktivitasnya naik lah. Terutama COVID lah, Iya, misalnya. terutama COVID kemarin tuh ya. Jadi kan sebenarnya ya ini untuk teman-teman dokter ketahui juga bahwa ya berarti kan jasa cleaning service itu bukan hanya tukang bersih, tapi kan ternyata lebih luas daripada itu, lebih besar daripada itu, ada banyak fungsinya. Ada empat besar fungsinya ya. Salah satu, pertama kita dipercayakan untuk menjaga aset gedung, supaya nanti nggak cepet rontok nilai gedungnya, ya kan? Terus kedua, kita menjaga kebersihan yang ada dan juga kehigienisan. Jadi bukan yang bersih doang loh, higienis harus dibicarain, karena yang kita bersih tergantung objeknya ya. Kalau toilet kan bukan hanya bersih doang, steril ya. Ya belum steril. Kalau steril nanti di rumah sakit ya, di ruang operasi, segala macam itu perlu steril. Tapi ini level higienis dulu deh. Itu di toilet, karena di toilet tuh ya, aduh, bicara cleaning nih keren banget. Di toilet tuh tempat suci sebenarnya. Toilet itu tempat suci yang besarannya less than 5% dari jumlah space yang ada di situ. Ya, let's say satu lantai ada 1000 meter, itu hanya 5% itu untuk toilet. Kecil kan? Tetapi ini menurut survei ya, 80% komplain itu adanya dari situ. Arahnya ke toilet ya. Iya, kayak misal. Padahal cuma 5%. Iya. 80%. Kenapa juga? Karena kotoran paling banyak. Iya, paling numpuk di situ memang. Kotoran yang kelihatan dan kotoran yang tidak kelihatan. Makanya kan kalau misalnya kita ke resto-resto pun, pasti kita tanyakan, misalnya kita mau ke restoran ya, ini toiletnya bersih nggak ya? Iya. Itu kan jadi pertimbangan lagi. Terus kalau misalnya kita mau ke supermarket atau apa, atau nggak fasilitas umum, pasti kita pertanyakan lagi, ini toiletnya enak nggak ya? Gitu. Itulah sebetulnya kelemahan kita. Kenapa? Karena ya lack of knowledge,
yang ada di situ. Padahal toilet itu tempat yang perlu banyak perhatian menurut saya ya. Di situ gini deh, orang yang datang ke toilet itu kan dia lock the door, tutup di pintu, dia melakukan apa kan kita nggak tahu. Kalau kita di public area, kita mau ngapain orang tahu, kita mau buang sembarangan, mau ini itu orang tahu, kita kayak enak hati lah karena. Tapi kalau di situ, mohon maaf ya, ngegaruk di sini, korek ubin di sini, ini dan ini, atau kadang-kadang kalau lagi musim hujan nih ya, sepatu belok. Itu yang kelihatan. Bagaimana yang tidak kelihatan? Yang apakah itu bakteri, apakah itu jamur, apakah itu virus? So, itulah tempat kita tuker-tukeran penyakit. Jadi itu perlu lebih lebih harus diperhatikan untuk para cleaner. Itu toiletnya ya. Tapi jadi di dalam gedung itu banyak banget yang mesti kita perhatiin. Bukan hanya gedung, bukan hanya itu, kita bagi dua antara luar gedung. Luar gedung tuh halaman, lobi, veranda ya. Terus begitu fasad gedung, packagingnya lah. Itu 3. Kemudian masuk ke dalam lobinya, liftnya, toiletnya, gangway-nya, emergency emergency stairs, tangga darurat, dan lain-lain. Waduh, apalagi yang belum ceiling. Yang ada di situ. Belum tembok di kanan, belum lantai. Waduh. You can eat. Ya, jadi ya itu yang kita mesti perhatikan semuanya. Karena banyak yang harus diperhatikan, maksudnya artinya kan, dan itu ini menjadi satu konsumsi masyarakat ketika mungkin ke publik atau ke gedung itu, si Upclindo sendiri itu membuat satu standar nggak sih Pak untuk jasa cleaning itu? Ada. Jadi kita ada dari Upclindo itu sebetulnya bukannya Upclindo, yaitu SKKNI yang dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi dia punya SKKNI yang di situ tuh ada begitu banyak semacam SOP lah ya. Bagaimana mengelap, bagaimana mengepel, bagaimana vacuuming, bagaimana ini itu semua itu ada. Tapi itu yang common aja, karena kan setiap perusahaan dia punya SOP sendiri, ya. Dia mau tambahin kah, dia mau tergantung daripada kebutuhan yang ada di gedung dan si perusahaan tersebut sendiri yang dia membuat SOP sendiri. Jadi kita ya nggak bisa mendikte, tetapi dasarnya itu ada di SKKN. Ada di SKKNI gitu ya. Nah, di SKKN itu ada segala macam, dari mengepel, dari membersihkan nah itu namanya tuh membersihkan tempat, pembersih spesialis, cleaner spesialis. Cleaner spesialis itu yang tadi yang saya bilang salah satunya itu untuk toilet. Dan toilet berarti pembersih, maksudnya cleaning service di toilet itu berarti khusus. Bisa dikhususkan lagi gitu ya. Karena di dalam situ tuh cleaning spesialis itu yang saya bilang, karena itu bukan hanya ngepel doang kan, ngelap, ngepel, dan dia juga mesti tahu tentang higienis. Kan ada penyakit-penyakit. Iya. Nah itu yang spesialis tuh. Ketiga, ada lagi yang spesialisnya itu bekerja di ketinggian. Berarti itu untuk yang fasad. Buat fas. Jadi bekerja di ketinggian tuh bisa macam-macam. Dengan tangga bisa, kan di ketinggian ya. Dengan namanya Jenny lift, tahu ya? Naik ke atas gitu kan? Bisa. Terus pakai scaffolding. Bisa juga kan? Nah, ada lagi metode rope akses. Nah, itu tergantung daripada sikon. Atau saya satu lupa, gondola. Nah, itu saja. Atau dengan crane, mobile crane ya. Iya, mobile crane ya. Itu banyak cara. Nah, setiap cara punya kebaikan dan kekurangan tersendiri.
Ya, misalnya gondola kan hanya bisa Ya satu jalur ya, naik turun dia nggak bisa aja. muter-muter. Atau kalau gedungnya trapesium, mana bisa, ya kan? Iya. Jadi tepat guna mempergunakan juga semua scaffolding pun kan juga nggak bisa. Jadi setiap metode itu dipergunakannya dengan kondisi lapangan. Kondisi lapangannya begini, rumusnya ini loh. Chemicalnya ini loh. Manusianya yang kompeten juga mestinya yang tepat. Jadi itu semuanya mesti tepat guna. Nggak bisa sembarangan kita ambil ini. Sekarang gini deh, dokter umum bisa nggak ngebedah otak? Nggak bisa. Ya nggak bisa, mesti dokter spesialis. Mesti dokter spesialis. Iya. Nah, berarti kan maksudnya ada yang tadi klinik khusus sendiri, spesialis cleaning gitu ya. Terus kemudian kita tadi berbicara mengenai fasad cleaning, artinya kita ketika udah sampai fasad, berarti kan kita perlu kompetensi untuk bekerja di ketinggian. Nah, untuk cleaningnya sendiri, untuk cleaning di ketinggian itu Pak, ada standarnya beda nggak sih Pak dengan yang di bawah atau yang di dalam gedung? Oh beda banget. Terutama misalnya dengan perizinan ya, itu ilmu yang dia mesti punya, misalnya kalau untuk gondola aja kan mesti punya SIO, ya kan? SIO itu kan dapatnya masih dari Dekmaker atau dari institusi sendiri gitu kan. Terus kedua, dia juga mesti punya, dia bisa naik turun dengan gondola. Bagaimana dengan K3-nya? Iya. Ya, udah terbekali nggak sih dia dengan ilmu K3? Risiko analisa, kalau ada ini, ada itu, segala macam tuh ada tuh di K3 ya. Dan kemudian lagi, setelah dia naik turun, dia mau ngapain? Mau cleaning kan? Ilmu cleaningnya mana? Jadi, yang saya bilang tepat guna itu artinya, kalau misalnya fasad cleaning, nah, itu mesti ada K3, mesti ada SIO, dan special cleaning. SIO naik turun dengan rope-nya itu. Dan juga tentang cleaningnya, sertifikat cleaningnya. Kalau udah bisa turun naik dengan aman dan nyaman, bisa bermanuver dengan cantik, dengan level kesulitan yang tinggi, itu kan biasanya dengan rope access ya, bisanya. Kalau yang lain itu agak sulit. Nah, bermanuver dengan baik, cantik, dan safe, itu biasanya pakai rope access. Tapi ilmunya juga mesti tambah lagi. Itu nggak cukup hanya cuma itu aja. Itu banyaklah teknik-teknik yang mesti dikuasai. Dan juga risiko analisanya, tingkat kebahayaannya, anginnya berapa, musim hujan atau tidak, dan macam-macam lah. Berarti dalam arti kata untuk kita membersihkan, untuk melakukan cleaning di ketinggian, untuk fasad cleaning itu, berarti kita tuh perlu uji kompetensi khusus lagi ya Pak ya? Oh iya. Jadi nggak sembarang, yang penting berani, bisa. Kalau kayak gitu ya, berani mati. Kalau saya sih nggak mau. Kan kerja nyari duit, bukan nyari mati. Nyari duit supaya waktu dalam bekerja itu pulang aman, safe, dan kita mengeluarkan kompetensi kita dengan baik dan benar, dan dibayar dengan baik dan benar. Sehingga ya pemberi kerja kita bahagia dengan fasadnya yang kinclong, dan kitanya juga dapat sesuatu sesuai imbalannya yang setelah disepakati dengan baik dan benar ya. Dan tentunya kerja dengan safe dan selamat ya Pak. Pasti itu semua kerjaan itu kalau nggak ada kunci itu mau ngapain kerja? Cari mati. Kita kan cari uang bukan cari mati atau cari segala macam, ya kan? Jadi safety di SKKNI itu nomor satu, safety-nya dulu kita cari. Apapun pekerjaan kita semuanya. Juga nanti ya di dalam fasad cleaning, apakah cleaning yang lain-lain, itu kan ada ilmu ergonomi.
Ya, jadi bekerja dengan baik dan benar dengan Alat. alat yang baik dan benar, dengan postur tubuh, dengan gerakan-gerakan yang baik dan benar. Kalau gerakannya nggak baik dan benar, cepet capek. Kalau cepet capek, target nggak tercapai. Oh, berarti dia Ergonomik juga ada di situ. berarti maksudnya ada perbedaan metode kerja ya, Pak? Untuk yang di dalam gedung dengan dengan yang di luar gedung, apalagi dengan yang di ketinggian. Oh iya, karena gini, itu kan risikonya lebih besar. Kalau risikonya lebih besar, perlu kompetensinya lebih banyak lagi. Iya, iya. Oh, berarti kalau misal kita metode berarti kan misalnya kita ngebersihin kaca dalam gedung nih, Pak. Ya. Otomatis alat yang dipakai lapnya kah? Apakah ada perbedaan ataukah mungkin chemical yang dipakai apakah tergantung dengan metode dia kerja ataukah tergantung dari material? Kalau kita bicara tentang metode itu ketinggian sama ya. Tetapi menurut saya kebanyakan kalau kotoran itu beda. Kotoran indoor sama kotorannya outdoor. Kotoran indoor ya itu lagi. Tapi kotoran outdoor itu uncertainties karena tergantung polusi. Itu kalau mobil kan dikeluarin gas keluarin asap itu. Asap itu kandungannya apa? Melekat kak nanti ke kaca. Atau ada hewan. Iya. Hewan buang hajat ada di situ berbulan-bulan apa yang udah jadi stain di situ, atau nanti ada jamur-jamur yang nempel di situ, atau ada acid rain. Iya. Terus kemudian yang nempel di situ bahannya apa? Apakah itu bahannya granit? Apakah bahannya kaca? Apakah bahannya alu kobor? Apakah apa? Nah, itu pertimbangannya banyak banget yang mesti diperhatiin. Jadi chemicalnya mesti tepat guna dong. Kalau untuk ini pakainya yang ini, kalau untuk ini pakainya yang ini. Itu mesti tahu. Ditambah juga harus yaitu ya pengetahuan dengan metode kerjanya yang berbeda. Metode kerjanya juga bagaimana cara ngangkatnya, ngangkat kotoran supaya jangan scratch. Ya kan? Jangan kita melukai yang ada di situ, gitu loh. Kan kalau luka nanti nggak bagus lah. Iya. Gitu. Jadi itu timingnya tepat mesti. Jadi jangan sampai itu gedungnya artinya sampai udah bonyok baru kita datang. Ya itu kan udah rusak banget lah. Udah rusak banget. Lebih baik kita rawat, enak dong. Iya, Kalau kerawat jauh lebih enak daripada ngobatin. Iya. Biayanya seharusnya lebih murah dan lebih cepat pulang. Ya jangan sampai itu kotoran menjadi noda, dan noda itu sampai melekat. Kalau dia udah melekat, kalau lebih lama lagi dia akan transmigrasi loh. Kotoran itu bisa masuk ke dalam pori-pori. Oh, kalau gitu udah nggak bisa susah banget. Apakah nggak ada treatment khususnya lagi atau memang bisa di coating supaya dia jangan masuk ke dalam. Beda. Banyak cara sih, banyak jalan menuju Roma. Tergantung daripada si ownernya kan kita konsultasi dulu. Ini gedung kamu kayak begini, menurut kami ya baiknya ya kita konsultasi kayak gini. Metode yang akan kita pakai di sini cukup pakai ini dengan peralatan ini, chemicalnya ini, kompetensi orang yang akan mengerjakan seperti ini. Tetapi untuk bagian ini nggak bisa karena ini lekukannya kayak gimana. Ya, jadi memerlukan orangnya juga, kompetensinya juga, chemicalnya juga berbeda pula, metodenya juga berbeda. Jadi tepat guna lah. Tepat guna. Iya. Sesuai dengan. Jadi jangan dipukul rata semua. Semuanya bisa. Alam gak ada. Apa lu cari kita ada? Jangan. Jadi kalau sakit ini pakai metode ini dong. Tapi kalau yang ini mesti pakai yang ini. Jangan di semua sama rantakan dokter umum. Ntar tiba-tiba sakitnya yang sakitnya fisiologi gimana? Apa psikologi? Nggak taunya butuh liburan. Pikniknya kurang jauh. Nah, ya, jadi metodenya mesti tahu kita. Ya, kurang lebih ini ya, ngerti ya? Ngerti, Pak. Nah, kan kalau artinya kan si fasad
Tadi kan Bapak sempat notice tuh Pak, kita jangan sampai lebih baik merawat gitu Ya. dibanding kita maksudnya memperbaiki. Ya. Nah, fasad yang sudah harus dirawat itu yang seperti apa sih Pak? Apa yang sudah harus diperbaiki? Maksud tingkat, kita kan kadang-kadang suka ngelihat di jalan gedung, kok ini gedung kucel banget. Ini kadang-kadang saya mikir, ini yang mikirin cara ngebersihinnya nggak sih? Maksudnya maintenance-nya sehingga gedung kita tuh dilihat jalan tuh gedung jangan kaca semua otomatis kalau ada bekas hujan dia ada kotor-kotoran noda yang bekas coklatnya pun kelihatan, apalagi banyak gedung pakai keramik putih. Ya. Nah ini kalau kayak begitu kan itu tergantung daripada lokasi. Apakah lokasi itu letaknya tepat di jalan raya? Iya. Karena kalau di jalan raya semua kendaraan ada di situ dong. Ya. Tapi kalau dia di hidden, masuk gang sedikit atau di tempat yang di pedalaman, dia level kekotorannya nggak sebanyak yang di depan situ. Iya kan? Iya. Jadi tingkat tingkat kekotorannya ini yang diperlu treatmentnya mungkin 3 bulan atau 4 bulan sekali, di sini mungkin 6 bulan sekali cukup. Yang seperti ini, gitu loh. Dan lagi pula juga dengan lokasinya di situ, apakah banyak hewan-hewan yang terbang, burung yang ada kotoran di situ, gitu loh. Kelelawar atau begitu banyak yang bisa faktor-faktor yang mempengaruhi kekotoran dari gedung tersebut. Di cleaning itu ada tentang kimia. Kimia itu kita mesti belajar asam dan basa. Iya. Di kimia itu ada yang sangat bisa menggigit, bisa jadi bikin gatal dan lain-lain itu kimia. Baru kita belajar dosis. Iya. Kebanyakan rusak, kedikitan kita pakai chemicalnya nggak ngaruh, jadi tepat guna. Ya. Terus yang paling penting lagi, kimianya itu mesti menurut saya environment friendly. Jadi residu-residu yang kimia itu tuh nggak terbuang dan terpapar merusak lingkungan yang ada. Nah, ini yang namanya sustainable cleaning, green cleaning. Itu tambahan yang baru lagi mesti dipikirin. Terlebih, inget ya IKN, itu nanti bakalan green banget tuh di sini. Artinya, green building needs green cleaning yang kompeten, yang sustain. Nah, untuk mendapatkan itu, manusianya seperti apa? Peralatannya seperti apa? Trainingnya seperti apa? Chemicalnya seperti apa? Metodenya seperti apa? Nah, itu tadi aku baru cuma bilang tentang kimia ya. Bagaimana tentang mesin? Mesin kan ada electrical, ya kan? Ada mechanical. Dia juga mesti yang minor-minornya mesti tahu lah caranya. Bagaimana bekerja menggunakan itu dengan safe, tanpa kesetrum. Ya kan? Ergonomiknya mesti baik dan benar. Ya, ada ilmu ergonomik, ada electrical, ada mechanical, ada chemical. Terus yang paling penting lagi ada apa lagi? Attitude. Ya kan? Attitude artinya mesti belajar lagi personal hygiene. Jangan orang kotor, bukan orang kotor, maksud saya itu yang nggak terpelihara, bersihin. Atau kepercayaan orang yang kita layani berkurang. Lu mau ngebersihin, tapi lu sendiri nggak bersih. Personal hygiene-nya lu nggak perhatiin, bau lah, keringetan lah, lusuh lah dan lain-lain. Itu tuh semuanya saling menyatu. Nah, berarti kan maksudnya kan kita memerlukan SDM yang berkompeten itu ya Pak, karena terkait dengan banyak yang harus dipelajari, banyak yang harus kita praktekkan. Nah, itu ada training center nggak sih Pak untuk si pelaku jasa cleaning service ini? Sebetulnya sih mestinya ada. Kita kalau di Aplindo tuh ada yang namanya Aplindo Training Center, ya. Atau di perusahaan juga seharusnya, saya nggak tahu ya, kalau di perusahaan-perusahaan kan punya metodologi sendiri lah. Bisa pula tanya-tanya, konsultasi, di mana sih saya mau ini dong belajar tentang cleaning yang keren gitu ya.
uh, tentang apa bilangnya, kan banyak ilmu-ilmu gitu, ilmu manusia, attitude, motivasi, leadership, komunikasi, itu attitude, itu semua itu baru manusianya doang, belum ilmu penggunaan. Iya. Ilmu profesinya ya Pak ya. Iya, belum penggunaannya, belum lagi K3-nya, how to work safely. Ya kan? Misalnya ya kalau nyuci lantai dengan mesin, hati-hatilah jangan ada kabel yang terkelupas, nyetrum. Ada ya, mohon maaf ya, yang meninggal pun ada di situ. Dengan mesin dia itu ada terkelupas, kabelnya terkelupas, dan itu waktu dicuci lantai itu kan basah. Iya. Dan nyetrum. Ya ampun. Nah itu K3, itu small thing, tapi justru yang kecil itulah yang bikin kita tuh menggampangkan, yang bikin jadi batu sandungan ke kita. Hati-hati di situ. Jangan, makanya ilmu cleaning ini komplit sih sebenarnya. Komplit. Ilmu hygiene juga banyak di situ. Iya. Kalau pest control itu termasuk? Pest control tuh 11-12 sih ya. 11-12 ya. 11-12 sama cleaning. Dia bagian dari facility management. Gitu. Jadi facility management di gedung tuh ada security, pest control, cleaning, apalagi maintenance AC, misalnya perawatan AC, parking, itu facility semuanya. Tapi punya bagian sendiri-sendiri. Nah, tapi ada hubungan lagi antara ini dan ini. Misalnya, kenapa saya bilang 11-12 dengan pest control? Andai kata saya tidak membersihkan dengan baik dan benar, rumah-rumah makanan yang dimakan oleh pegawai-pegawai itu akan jatuh di situ. Kecoa semua itu. Artinya yang kesel siapa? Orang pest control. Orang pest control. Karena sering berkaitan siapa ya? Betul. Atau saya tidak membersihkan waste-nya mereka, tempat sampahnya mereka, ada bekas sisa-sisa apa yang buat makanan. Kalau di situ nggak ada makanan, serangga mau nyari apaan? Nah, tempat lainnya ada makanan dong. Iya. Iya kan? That's kelaparan sih serangga kalau nggak ada makanan di situ. Nah, yang keren lagi, lucu, ada saya pernah baca orang bikin S2 tentang serangga yang di rumah orang-orang kaya di Perancis. Ada nggak sih serangga khusus gitu maksudnya Pak? Yang di rumah mewah di Perancis gitu loh. Temanya kayak begitu. Ternyata ada. Maksudnya dari segi bentuk, segi jenis, jenisnya apa aja. Ternyata ya, saya fokusnya gara-gara pest control ini aja nih ya. Ternyata ada kecoa. Tetap ada kecoa. Rumah mewah, semacam setengah istana dan terawat rapi, tapi tetap ada kecoa. Tetapi yang uniknya lagi, kecoa ini kurus-kurus. Karena dia kurus-kurus, dia ada. Karena berarti makanannya nggak banyak dong. Artinya fertilitasnya dia bikin anaknya nggak banyak kan dari kurus-kurus. Justru kalau makanannya banyak, kecoanya bahagia, anaknya banyak. Ya sama aja ya Pak. Itu dia. Karena kita rawat. Kita rawat kan nggak ada makanan, dia bisa bertahan hidup, tapi nggak bisa berkembang biak dengan baik dan benar. Pasti ada. Cuman semua kan tergantung daripada kuantitinya. Gitu. Dia udah bukan hama lagi, dia bukannya pest lagi. Yang kita bilang pest apabila udah mengganggu kita. Tapi kalau dia nggak mengganggu kita, kita nggak ada pest. Untuk saat ini berarti industri facade cleaning ini sudah berkembangnya di Indonesia ini sampai mana Pak? Apakah sudah mulai banyak building management yang mengetahui, maksudnya peduli dengan tampak gedungnya, terus kemudian dari segi metode kerjanya. Di sini
Saya mesti jawabnya hati-hati banget ya. Ada harga, ada barang ya. Iya. Kemudian ada yang mau coba-coba atau ada yang udah profesional. Sebetulnya itu pilihan dari para pemilik gedung. Dia punya budget berapa. Nah, pada waktu dia bikin budget, kalau dia tidak mendapatkan informasi yang sahih, yang 100% benar, udah pakai yang penting punya, bisa. Yang punya hobi aja kayak gitu-gituan gitu loh. Tapi kan dia cuma bisa yang punya hobi doang. Dia bukannya yang ahli yang saya bilang tadi, yang punya persyaratan, punya K3, punya CEO dan ilmu klinik. Yang terkompetensi dengan baik ya. Nah, once ini risikonya. Once kalau ada apa-apa. Ada kejadian gitu ya. Merusak image ya. Merusak reputasi gedungnya. Berapa banyak uang yang mesti dikeluarin supaya itu ini lagi. Apakah nggak lebih baik ambil yang safe? Ya, yang terkompetensi dengan baik. Seperti itu sih menurut saya nih. Jadi banyak yang mau murah, akhirnya jadi nggak benar. Iya. Karena andai kata yang mau murah itu dan dia tidak dipersenjatai dengan ilmu-ilmu yang cukup, kalau dia salah penggunaan chemical gimana? Malah merusak material ya Pak ya? Merusak material. Bisa ganti nggak? Kalau itu ada yang bisa di-replace. Kalau barangnya udah nggak diproduksi lagi gimana? Nah loh, ditutup stiker. Silahkan jawab sendiri. Gitu loh. Itu risiko yang ada. Iya kan? Jadi menurut saya sih hati-hatilah dalam mengambil keputusan untuk mempertimbangkan mana yang baik untuk gedungnya. Karena budgetnya seperti apa, ininya seperti apa. Konsultasi dulu deh. Kalau nggak punya budget yang cukup ini dan itu, ngobrol dulu lah. Menurut saya sih ya, saya mau bikin kayak gini-gini nih. Bagaimana ya Pak? Oh ya, kita punya metode kayak gini. Nah, apa yang kita bisa samain persepsinya supaya ini bisa dijalankan aman, safe, dan juga baik-baik saja. Tidak perlu kinclong-kinclong. Tapi nanti lama-lama kalau udah terawat dengan baik dan benar, ya dapatlah kekinclongan sendiri. Nah, untuk terakhir nih Pak, punya saran dan masukan nggak Pak terhadap industri fasad cleaning, terutama yang menggunakan drop access di Indonesia? Pekerjaan drop access itu ada hubungannya itu dengan risiko. Risiko dari luka ringan sampai luka berat sampai mati ada di situ. Tapi kan kalau kita memang bekerja dengan metode apapun, kita maunya nyari duit, bukannya cari mati, bukannya cari itu yang tadi sudah saya bilang. Artinya, ayo teman-teman, karena kita mau nyari duit, kita carilah duit yang baik supaya yang di rumah juga nggak khawatir, ya. Dan dapat cukup dengan penghasilan kita, tapi kitanya juga mesti aman. Artinya kitanya mesti dipersenjatai dengan ilmu yang tadi saya bilang tuh ada 3. Dipersenjatai dengan APD, dipersenjatai dengan equipment yang baik dan benar, dengan tadi ilmunya metode yang benar, ya, dengan analisa-analisa yang benar. Safe. Memang ujung-ujung orang akan bilang kok, umur di tangan Tuhan. Ya, tapi kan gue nggak mau mati konyol. Tapi kan kalau ya mati konyol atau enggaknya kan kita yang menentukan ya Pak ya. Kita menentukan. Hidup kan ya di tangan juga di kita juga gitu. Ya. Menurut saya, ayo teman-teman, berikanlah attention yang lebih untuk pekerjaan yang seperti ini. Ini pekerjaan banyak banget yang belum tersentuh loh di Indonesia. Ini banyak yang belum tersentuh fasad klinik. Karena banyak yang belum aware. Pemilik gedungnya. Once dia aware, wow, itu jamur. Cuman pasti akan mereka juga milih yang mana nih, gitu kan? Yang mana yang kompeten, yang mana yang bagus, yang profesional.
yang sudah bersertifikat, yang sudah punya jam terbang tinggi. Seperti itu sih, supaya ya tercapailah cita-citanya. Gedungnya baik, gedungnya aman, nyaman, banyak tenant yang bisa masuk situ, dan asetnya dia terjaga dan terawat. Kurang lebih seperti itu. Ya, berikan perhatian yang lebih untuk itu kan partner ya. Orang yang ngebersih itu partner loh, partner kita menurut saya. Jadi kalau partner kita hebat, kita juga hebat. Ya kan? Jadi supaya kan kita tertolong dengan hadirnya partner yang baik, gedung kita baik. Jadi kita menolong partner kita supaya kita tertolong, gedung kita baik. Kurang lebih gitu. Jadi oke, jadi ya, kira-kira dapat ya? Dapat Pak. Esensinya ya. Jadi ya berarti memang sebenarnya untuk fasad cleaning ini tentunya masih banyak yang banyak banget yang bisa kita kerjakan, karena masih banyak yang belum aware tentang fasad cleaning. Tentunya juga mungkin teman-teman yang kalau misalnya di jalan ngelihat gedung yang udah mulai kotor, mulai kusam ya kan, dan Pak nggak sedikit, maksudnya nggak sedikit juga kita lihat gedung yang kotor gitu kan, pasti ya, apalagi Jakarta yang nggak terawat. Jakarta ini banyak sekali, artinya ini bisa menjadi peluang juga. Wow, tunggu dulu deh, nggak usah dari Aceh sampai ke Papua tuh berapa banyak jumlah gedung. Ruko kan kita negara ruko. Iya. Bukan hanya bicara gedung ya Pak, tapi kan juga bicara ruko ya. Bukan, gini loh, pokoknya yang punya gedung tinggi, apakah itu rumah tinggal pun kadang-kala perlu. Oh iya ya. Ya, rumah tinggal pun, rumah yang mewah perlu. Bukannya gedung kantor, toko, apartemen, masakit, enggak. Rumah pun, pokoknya apapun yang kita bisa bersihin, yang memerlukan ketinggian, memerlukan ilmu, memerlukan resep-resep yang tadi kita bilang, supaya itu terawat dengan baik dan benar. Jadi banyak sekali yang bisa dipanen. Cuman ya, tadi saya bilang awareness-nya itu kita mesti bangkitkan kepada pemilik-pemilik. Awareness dari pemilik aset juga harus, dan kita juga mesti bicara juga, bantuin bicara. Pak, gedungnya rawat dong, gimana gitu loh. Dengan ini ya, sediain dong budgetnya yang segini cukup. Ya sayang nih apa gedungnya kalau ya kayak gitu. Ya gedungnya kan ya tiap hari lu datang ke situ, seminggu 5 kali sedikit-dikitnya. Dan dia mesti 8 jam ada. Sedikit-dikitnya. Itu sepertiga hidup dia loh. 8 jam sepertiga hidupnya dia. Masa dia mau melihat yang kayak gitu? Ya, kalau udah kotor, ya yang dari dalam mau melihat keluar juga nggak bisa baik. Iya. Yang dari luar melihat lebih gitu. Mau masuk aja kan kadang mager ya kan. Ya, nah yang dari dalam pun mau melihat keluar ya susah. Dan tentunya kita dari sisi pekerja industrinya juga memang harus awareness terhadap kompetensinya ya Pak ya. Pasti. Ya mungkin ada sahabat teman-teman Roop to Roop juga yang ini menjadi peluang. Apa ini ternyata harus melewati ini. Jadi memang harus terkompetensi dengan baik, tersertifikat dengan baik, sehingga apa yang dikerjakan juga memenuhi standar yang baik. Seperti itu. Karena yang paling penting itu goalnya kan. Goalnya pekerjaannya bersih dan selamat. Kamu baru bisa menikmati uangnya. Kalau bersih dan nggak selamat, kamu nggak bisa nikmatin uangnya kok. Iya. Dan bisa kesedihan nih ya, jangan gitu loh. Ya, jadi, nah persyaratan untuk mendapatkan bersih dan selamat, kamu harus punya ini. Gitu loh. Gitu. Oke deh. Berarti pesan terakhirnya itu tadi berarti adalah awareness dari pemilik aset. Terus kemudian teman-teman yang ingin melihat ini sebagai peluang, ya bisa mengikuti berbagai macam kompetensi untuk memenuhi standarnya, trainingnya, karena ini terkait mengenai itu tadi, aman dan nyaman. Dan satu lagi,
tidak ada master yang jatuh dari langit. Semuanya mesti dari bawah. Semuanya mesti dari bawah. Mesti belajar. Mesti belajar. Gak ada yang jatuh dari langit. Ayo jangan jadi instan lah. Ini kadang-kadang generasi Iya, instan ini apa ya? Ngeliat peluang dikit, oh dikitnya, oh begini aja deh. Iya, jadi menghalalkan cara-cara yang belum benar gitu. Ujungnya bisa berakibat yang enggak. Iya. Artinya kan tadi saya bilang lagi, ya jangan seperti itu. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Pak Tommy. Senang berbagi. Senang. Jadi kalau nanti ada teman-teman ada pertanyaan atau ada apa mengenai kebersihan, don't hesitate untuk bertanya, ya. Gratis kok nanya. Senang hati. Berarti nanyanya di mana nih, Pak? Tanya di sini gitu. Oke deh. Saya senang bisa berbagi kok. Oke, teman-teman Rob to Rob, kita hari ini kedatangan Pak Tommy dari Aplindo. Sampai ketemu lagi, Pak Tommy. Sampai ketemu lagi. Oke, sampai ketemu lagi di Rob to Rob channel.